Untuk mempelajari materi pada kegiatan 5.3 dan kegiatan 5.4, kita harus tahu apa itu perbandingan senilai dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai atau proporsi dapat kita gunakan sebagai cara untuk menemukan nilai yang tidak diketahui dari suatu masalah. Di sini saya katakan, jika kalian sudah mengetahui pecahan ekivalen atau pecahan yang setara, maka sesungguhnya kalian sudah tahu banyak tentang perbandingan senilai atau proporsi. Untuk tahu yang dimaksud, mari perhatikan pecahan sederhana ini. Pecahan 1/2 atau setengah. 1/2 setara dengan pecahan 6/12, atau dua pecahan ini ekivalen. 1/2 dan 6/12 memiliki nilai yang sama. Untuk mengetahui hubungannya dengan perbandingan senilai, mari kita bayangkan, ada seorang siswa yang gemar membaca buku. Satu buku selesai dia baca habis dalam waktu 2 hari. Hubungan banyaknya buku dengan waktu yang dibutuhkan untuk membaca dapat dinyatakan dengan perbandingan 1/2 buku per hari. Karena satu buku selesai 2 hari, maka 6 buku dapat selesai dibaca dalam waktu 12 hari. Yang perlu diperhatikan di sini, perbandingan dapat dikatakan setara jika pecahan dan satuannya setara juga. Di sini setengah atau 1/2 dan 6/12 sudah setara. Dan satuannya buku per hari sama. Maka ini benar perbandingan senilai atau proporsi. Sekarang coba amati dua perbandingan ini. Jika kita lihat bilangan pecahannya saja, setengah dan 6/12 setara. Tetapi satuan dari pecahan setengah adalah buku per hari, sementara satuan 6/12 adalah hari per buku. Terbalik. Maka ini tidak setara atau bukan proporsi. Bagaimana dengan dua perbandingan ini? 1 buku per 2 hari dengan 6 apel per 12 hari. Jelas tidak setara ya, karena satuannya berbeda. Maka ini bukan proporsi. Jadi, perbandingan senilai atau proporsi adalah sepasang rasio atau perbandingan yang setara. Setelah paham tentang proporsi atau perbandingan senilai, perhatikan permasalahan ini. Jika satu buku selesai dibaca dalam waktu 2 hari, untuk 35 buku, selesai berapa hari? Untuk menjawabnya, dapat kita hitung dengan cara menggunakan perbandingan senilai atau proporsi berikut. 1 buku per 2 hari sama dengan 35 buku per berapa hari. Kita misalkan nilai yang belum diketahui dengan variabel n. Dengan metode perkalian silang seperti ini, dapat kita hitung 1 dikali n sama dengan 2 kali 35. 1 kali n hasilnya n, dan 2 kali 35 sama dengan 70. Sehingga permasalahannya sudah bisa dijawab.
Dari proporsi yang sudah dibuat ditemukan jawaban 35 buku dapat selesai dibaca dalam waktu 70 hari. Selanjutnya kita pelajari perbandingan senilai pada peta dan model atau skala. Di sini ada contoh peta Provinsi Kalimantan beserta ukuran skalanya. Ditunjukkan keterangan pada skala 1 dibanding 1 juta, yang artinya 1 cm pada gambar peta ini mewakili 1 juta cm atau mewakili 10 km ukuran sebenarnya. Antara skala pada peta dengan ukuran sebenarnya dapat kita buat perbandingan senilai. Di sini Ibu kasih contoh peta Provinsi NTT. Kita mau mencoba mencari tahu jarak Kota Kupang, kota letak sekolah kita, dengan Oesao. Ini gambar petanya yang tertulis dengan skala 1:600.000. Kita ukur jarak Kota Kupang ke Oesao pada peta dengan menggunakan penggaris dan mendapatkan hasil 5 cm. Dengan skala 1:600.000 artinya 1 cm mewakili 6 km ukuran sebenarnya. Maka dapat dibuat perbandingan senilai 1 cm per 6 km sama dengan 5 cm per N kilometer. N adalah nilai yang belum diketahui. Dengan perkalian silang dapat dihitung 1 kali N sama dengan 6 kali 5. 1 kali N hasilnya N, dan 6 kali 5 hasilnya sama dengan 30. Jadi jarak Kota Kupang ke Oesao dapat kita hitung dari peta yang diketahui tadi dan hasilnya adalah 30 km. Perbandingan senilai dapat juga dipakai dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Dari gambar ini ada 3 ukuran yang diketahui dan 1 ukuran belum diketahui, yaitu T. Di sini T mewakili tinggi pohon kelapa pada gambar ini. Untuk menghitung tinggi pohon kelapa pada gambar ini dapat dilakukan dengan cara membuat perbandingan senilai atau proporsi. 5 meter per 4 meter sama dengan 11,5 meter per T meter. 11,5 ini didapat dari penjumlahan 5 dan 6,5. Dapat ditulis juga perbandingannya seperti ini. Kemudian kita hitung dengan perkalian silang. 5 kali T sama dengan 4 kali 11,5. 5 kali T hasilnya 5T dan 4 kali 11,5 hasilnya 46. Karena di sini masih 5T, maka kita harus membaginya dengan 5. Dan ruas kanan harus dilakukan hal yang sama, membagi dengan 5. Sehingga hasilnya T sama dengan 9,25. Jadi setelah dihitung dengan cara membuat perbandingan senilai, T sama dengan 9,25, yang artinya tinggi pohon kelapa tersebut atau tinggi pohon kelapa pada gambar tersebut adalah 9,25 meter. Baik, itulah penjelasan Ibu tentang perbandingan senilai atau proporsi. Untuk dapat menentukan apakah situasi atau masalah tersebut termasuk masalah perbandingan senilai atau bukan, kalian harus suka atau sering berlatih berkali-kali menuntaskan soal-soal. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Sampai jumpa.